Maka saya akan mempersilakan pemateri dari kelompok Tias dan Nana untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang reaksi transfusi. Next. Dari definisi reaksi transfusi itu merupakan komplikasi atau efek samping yang terjadi sebagai akibat pemberian transfusi. Next. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu reaksi akut, reaksi lambat, dan reaksi masif. Reaksi akut ada 3, yaitu ringan, sedang berat, dan reaksi yang membahayakan nyawa. Reaksi lambat itu ada reaksi hemolitik lambat, purpura pasca transfusi, penyakit graft versus host, kelebihan besi, supresi imun, penularan infeksi, dan kontaminasi bakteri dan parasit. Yang ketiga, reaksi masif itu ada asidosis, hiperkalemia, keracunan sirat dan hipokalsemia, kekurangan trombosit, dan hipotermia. Lanjut. Reaksi akut, reaksi ringan ditandai dengan timbulnya pruritus, urtikaria, dan res. Reaksi ringan ini disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Sedangkan reaksi sedang berat itu ditandai dengan gejala gelisah, lemah, pruritus, palpitasi, dispenia ringan, dan nyeri kepala. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya warna kemerahan di kulit, urtikaria, demam, takikardia, dan kaku otot. Pada reaksi yang membahayakan nyawa ditemukan gejala gelisah, nyeri dada, nyeri di sekitar tempat masuknya infus, napas pendek, nyeri punggung, nyeri kepala, dan dispenia. Nah, pada reaksi yang membahayakan nyawa itu disebabkan oleh hemolisis intravaskular akut, kontaminasi bakteri, shock septik, kelebihan cairan, terus anafilaksis, dan gagal paru akut akibat transfusi. Pada reaksi lambat, ada reaksi hemolitik lambat, itu timbul 5-10 hari setelah transfusi. Dengan gejalanya itu demam, anemia, ikterik, dan hemoglobinuria. Reaksi hemolitik lambat yang berat dan mengancam nyawa disertai dengan shock, gagal ginjal, dan DIC jarang terjadi. Purpura pasca transfusi merupakan komplikasi yang jarang tetapi membahayakan pada transfusi sel darah merah atau trombosit. Hal ini disebabkan adanya antibodi langsung yang melawan antigen spesifik trombosit pada resipien. Next. Nah, pada reaksi hemolitik lambat tadi itu pencegahannya dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium antibodi sel darah merah dan plasma pasien dan pemilihan sel darah kompatibel dengan antibodi tersebut. Penyakit
Saya lanjutkan, penyakit graft versus host itu biasanya terjadi pada pasien imunodefisiensi, terutama pasien dengan transplantasi sumsum tulang dan pasien imunokompeten yang diberi transfusi dari individu yang memiliki tipe jaringan kompatibel. Biasanya itu yang memiliki hubungan darah. Untuk gejala dan tanda-tandanya seperti demam, ras kulit, dan desquamasi, diare, hepatitis, pansitopenia, itu biasanya timbul 10 sampai 12 hari setelah transfusi. Yang selanjutnya kelebihan besi. Pasien yang bergantung pada transfusi berulang dalam jangka waktu panjang akan mengalami akumulasi besi dalam tubuhnya, atau biasanya disebut hemosiderosis. Biasanya ditandai dengan gagal organ, seperti jantung dan hati. Pada resiko penularan penyakit infeksi melalui transfusi darah bergantung pada berbagai hal, antara lain prevalensi penyakit di masyarakat, keefektifan screening yang digunakan, status imun resipien, dan jumlah donor tiap unit darah. Next. Yang selanjutnya kontaminasi bakteri. Kontaminasi bakteri itu mempengaruhi 0,4% konsentrat sel darah merah dan 1-2% konsentrat trombosit. Kontaminasi bakteri pada donor darah dapat timbul sebagai hasil paparan terhadap bakteri kulit pada saat pengambilan darah. Kontaminasi alat dan manipulasi darah oleh staf bank darah atau staf rumah sakit pada saat pelaksanaan transfusi atau bakteremia pada donor saat mengambil darah yang tidak diketahui. Selain kontaminasi bakteri, juga ada kontaminasi parasit yang dapat timbul jika donor penderita parasitemia pada saat penggumpalan darah. Lanjut. Yang ketiga ada reaksi masif. Itu merupakan penggantian sejumlah darah yang hilang atau lebih banyak dari total volume darah pasien dalam waktu kurang dari 24 jam. Untuk dewasa 70 ml per kilo, anak atau bayi 80 sampai 90 ml per kilo. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana. Terima kasih. Saya akan melanjutkan reaksi masif. Dosis lebih disebabkan terapi hipovolemia yang tidak adekuat. Pada keadaan normal, tubuh dengan mudah mampu menetralisir kelebihan asam dari transfusi. Pemakaian rutin di bikarbonat atau obat alkalinisasi lain tidak diperlukan. Hiperkalemia, penyimpanan darah menyebabkan konsentrasi kalium ekstraseluler meningkat dan akan semakin meningkat bila semakin lama disimpan. Next. Reaksi masif. Keracunan sitrat dan hipokalasemia. Keracunan sitrat jarang terjadi, tetapi lebih sering terjadi pada transfusi darah lengkap masif. Kekurangan trombosit. Fungsi trombosit cepat menurun selama penyimpanan darah lengkap dan trombosit tidak berfungsi lagi setelah disimpan 24 jam. Hipotermia. Pemberian cepat transfusi masif yang langsung berasal dari pendingin menyebabkan penurunan suhu yang bermakna. Bila terjadi hipotermia,
berikan perawatan selama berlangsungnya transfusi. Next. Selanjutnya, penata laksanaan. Untuk reaksi berat, pada seluruh kasus, hentikan komponen pemberian komponen darah dari pasien dan mempertahankan akses vena dan pemberian salin fisiologis intravena. Untuk shock atau hipotensi berat berhubungan dengan wheezing atau stridor. Keadaan ini mengarah anafilatik dengan obstruksi jalan napas, terutama jika pada pemeriksaan ditemukan angiodema dan atau utrikaria. Ini membutuhkan intervensi segera untuk memastikan jalan napas bersih dan pemberian adrenalin atau epinefrin. Kemudian terapi suportif untuk anafilatik. Resusitasi cairan kristaloid 500 sampai 100 ml. Pemberian 10 mg dopamin setelah resusitasi cairan. Kemudian pemberian 200 mg hidrokortison setelah resusitasi cairan. Jika pasien dengan gejala asma atau adanya wheezing, pemberian bronchodilator dapat dipertimbangkan lagi. Next. Next. Kemudian untuk shock atau hipotensi tanpa klinis anafilatik atau kelebihan cairan, pertimbangan ketidakcocokan ABO atau kontaminasi bakteri, keduanya membutuhkan resusitasi cairan, intropik, bantuan renal dan atau respiratorik, terapi komponen darah untuk DIC dengan pendarahan. Jika kemungkinan karena kontaminasi bakteri, lakukan kultur darah dari pasien dan mulai pemberian antibiotik spektrum luas. Kemudian untuk sesak napas berat tanpa shock, pertimbangan trali atau overload cairan. Walaupun sesak bisa juga diakibatkan reaksi alergi dan bisa saja muncul sebagai komplikasi yang tidak terjelaskan dari transfusi. Investigasi awal termasuk fototrok atau saturasi oksigen. Selanjutnya diperlukan bantuan ventilator ataupun pemberian diuretik sesuai dengan kondisi penyebabnya. Next. Untuk penata laksanaan reaksi sedang. Gejala demam sedang, gejala didefinisikan dengan temperatur lebih dari 39 derajat Celcius atau peningkatan lebih dari 2 derajat Celcius dari awal dan atau gejala sistemik menggigil, rigor, mialgia, mual, dan muntah, maka harus dipertimbangkan dengan kontaminasi bakteri atau reaksi hemolisis. 2. Gejala alergi sedang. Gejala berupa angiodema dengan sesak napas dan antihistamin seperti klorpenamin oral atau 4 dapat efektif dan penambahan terapi oksigen atau inhalasi beta-2 agonis berguna untuk gejala respiratorik. Next. Kemudian penata laksanaan untuk reaksi ringan. Keadaan ini didefinisikan dengan tidak adanya atau perubahan terbatas dari keadaan vital seperti demam terisolasi lebih dari 38 derajat Celcius atau peningkatan 1-2 derajat Celcius dari awal dan atau pruritus tetapi tanpa keadaan lain. Pada kasus ini dapat dilakukan transfusi ulang dengan observasi langsung. Tidak terdapat uji
acak, terkontrol, dan mempertimbangkan penata laksanaan sistematik dari demam yang dikaitkan dengan transfusi. Pengalaman dan parasetamol dinyatakan sebagai antipiretik dan berguna namun kurang efektif untuk keadaan menggigil dan rigor. Tidak terdapat juga laporan uji dari penata laksanaan gejala kulit, tetapi pengaman klinis mengatakan bahwa pasien dan reaksi kulit seperti gatal tanpa keadaan lain dapat dilanjutkan pemberian transfusi. Untuk mengurangi gejalanya dapat digunakan antihistamin sistemik. Next. Kesimpulan, transfusi darah Kesimpulan, transfusi darah atas indikasi yang tidak tepat tidak akan memberi keuntungan bagi pasien, bahkan memberi resiko yang tidak perlu. Keputusan melakukan transfusi harus selalu berdasarkan penilaian yang tepat dari segi klinis penyakit dan hasil pemeriksaan laboratorium. Transfusi dapat mengakibatkan penyakit akut atau lambat dan membawa risiko transmisi infeksi. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, jadi baik, presentasinya sudah selesai. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman, waktu dan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya terhadap materi yang masih belum dipahami. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya.